Di Al-Quran tidak menyebutkan tentang nabi palsu. Yang menyebut kaidah nabi palsu itu Yesus. Katanya nabi palsu itu berasal dari Yerusalem. Nabi palsu itu kemudian memakai nama dia, bermujizat, menyesatkan banyak orang. Di mana Jadi di dalilnya, Isra, Matius 7 nomor 15. Nabi palsunya datang kepada murid Yesus. Waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepada kamu. Yesus waktu itu berbicara kepada Bani Israel muridnya. Berarti nabi palsunya datang di abad pertama. Yang datang kepada kamu menyamar seperti domba. Domba itu Bani Yakub. Yeremia 50 nomor 17 yang disebut domba adalah Bani Yakub, Bani Israel. Nabi Matius 7 Muhammad ayat 15 ya Bang? Ya, Nabi Muhammad tidak pernah datang di abad pertama kepada murid-murid Yesus dan nyamar-nyamar sebagai murid Yesus. Yang ketiga, buah dari nabi palsu itu pengikutnya memanggil Yesus Tuhan, pengikutnya bernubuat pakai nama Yesus, pengikutnya bermujizat pakai nama Yesus. Nabi Muhammad tidak pernah memanggil Yesus Tuhan, tidak pernah bernubuat mengusir setan. Begitu juga kami umatnya. Yang bernubuat mengusir setan, bermujizat pakai nama Yesus hanya umatnya Paulus, Aliteng. Jadi nabi palsu itu ya Kristen Bisa buahnya. ditambahi Bang, selain dari Silakan. Matius dalilnya. Silakan. Yeremia 23. Jadi pengertian nabi palsu dalam Alkitab itu bisa saya jelaskan adalah orang yang mengaku berbicara atas nama Tuhan tetapi sebenarnya menyampaikan ajaran atau nubuat yang tidak berasal dari Allah. Oke, silakan. Di Ulangan 18:22. 21 Iya. Apabila seorang nabi berkata demi nama Tuhan dan perkataannya itu tidak terjadi dan tidak sampai, itulah perkataan yang tidak difirmankan Tuhan. Dengan berani nabi itu mengatakannya, maka janganlah takut kepadanya. Itu satu Bang, sesuai dalil. Iya. Boleh Ulangan di 13 ayat 1 sampai 3 juga, apabila muncul di tengah-tengahmu seorang nabi dan ia berkata, mari kita mengikuti Allah lain, maka janganlah engkau mendengarkan perkataan nabi itu. Oke. Matius 7 ayat 15 tadi itu yang udah Bang bacakan. Oke. Ada juga Boleh. Matius 24 ayat 24, sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan. Oke. Terakhir ini Bang, dalilnya 2 Petrus 2 ayat 1, sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Ada lagi? Ini ada sebenarnya Wahyu 19 ayat 20 juga Bang. Nabi palsu terakhir akan dilemparkan ke lautan api bersama antikristus. Oke. Baik. Ada lagi? Nggak ada lagi Bang. Oke, baik. Saya ambil dari yang terakhir. Antikristus. Anti terhadap manusia yang diurapi Tuhan. Siapa yang mengatakan Kristus itu Tuhan, itulah antikristus. Karena Kristus itu Mesias. Mesias itu adalah orang yang diurapi Tuhan. Manusia, ciptaan Tuhan. Anak manusia yang diutus ke tengah-tengah Bani Israel sebagai Mesias, sebagai juru selamat. Antikristus adalah mereka yang tidak percaya kalau Kristus itu adalah ciptaan, utusan Tuhan. Ingat, Kristus artinya orang yang diurapi, ciptaan yang diurapi, manusia yang diurapi. Ketika ada orang menyembah Kristus, berarti dia antikristus. Itu satu. Yang kedua, Anda membawa 2 Petrus 2. Ketika data ini Anda baca, harusnya Anda jeli. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Elohim, demikian pula di antara kamu. Di antara kamu di situ adalah orang yang hidup di abad pertama. Hati-hati. Demikian juga di antara kamu yang hidup di abad pertama akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka dengan segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Ini yang muncul kemudian di tengah-tengah kamu. Kamu siapa? Bani Israel. Jadi menurut Abang, Yesus Ya, itu palsu. Siapa? Jadi menurut Bang Juma, Yesus itu nabi palsu. Yesus itu nabi palsu. Bukan. Yang dimaksud Petrus ini di tengah-tengah Bani Israel itu ada nabi palsu. Coba. Yesus kan di dalam ajaran, dengarkan saya Bang. Yesus manusia. Kenapa? Abang bilang tadi Yesus manusia. Memang dia adalah Kristus. Tapi dia bisa melakukan mujizat. Ya karena dia nabi. Berarti bukan nabi palsu ya. Yesus bukan nabi palsu. Ya nabi palsu ini yang mengajarkan kemudian menyembah kepada Kristus.
Kristus itu bukan Tuhan, Kristus itu manusia yang diurapi Tuhan. Lukas 2:11, pada hari ini telah lahir bagimu Kristus Tuhan. Kristus itu apa? Manusia yang diurapi Tuhan. Jadi terjemahan kalau dipanjangkan, pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat di kota Daud, manusia yang diurapi Tuhan di kota Daud. Nah, yang mengajarkan menyembah kepada manusia yang diurapi Tuhan itulah nabi palsunya. Baru dua yang saya tanggapi, Bang. Yang ketiga, ketika Anda membawa data di dalam Ulangan 13. Ketika dikatakan di sana, orang-orang yang mengajarkan kamu untuk berbakti dan berpaut kepada ilah-ilah lain. Ingat ketika Nabi Musa alaihissalam mengajarkan ajaran ini, di situ berbicara tentang nabi atau pemimpin, haruskah engkau hukum mati dia? Saudara, ketika Ulangan 13 ini, orang Arab di 1400 tahun sebelum Masehi itu tidak mengajarkan Bani Israel untuk menyembah berhala. Dan orang Arab tidak pernah mengajarkan orang Yahudi di zaman Yesus menyembah kepada berhala-berhala di Mekah. Akan tetapi di waktu yang sama, orang-orang Roma mengajarkan menyembah kepada dewa Theos sampai hari ini. Itulah yang dimaksud ilah lain. Sedangkan kalau di Islam tidak menyembah ilah lain. Yang disembah oleh umat Islam adalah Eloah Abraham, Eloah Yesa, Eloah Yakub, pencipta langit dan bumi. Itu yang ketiga. Yang keempat, ketika Anda membawa Ulangan 18. Ulangan 18 itu dikatakan seorang nabi yang terlalu berani berbicara mengatasnamakan aku, tetapi aku tidak pernah mengajarkan itu, dan apa yang diucapkannya itu tidak terjadi. Tidak terjadi. Sekarang ketika Paulus mengatakan satu pengajaran, apakah terjadi? Contoh misalnya, ketika yang datang kepadanya adalah anak Maria. Apakah benar anak Maria yang datang kepada Paulus? Bukan. Apa buktinya? Sebelum Paulus mengatakan satu pengajaran, apakah terjadi? Contoh misalnya, ketika yang datang kepadanya adalah anak Maria. Apakah benar anak Maria yang datang kepada Paulus? Bukan. Apa buktinya? Sebelum saya ke situ, nabi palsunya, coba Anda lihat di dalam surah Paulus 1 Korintus 12 nomor 28. Dan Theos dan dewa telah menetapkan beberapa orang dalam jemaat. Yang pertama, ada sebagai rasul, yang kedua ada sebagai nabi, yang ketiga ada sebagai pengajar. Artinya di tengah-tengah kaumnya Paulus ada rasul, ada nabi. Nah, masih adakah nabi setelah Yesus dalam Kristen? Ternyata nggak ada. Tapi Paulus mengatakan di tengah-tengah jemaatnya ada nabi, ada rasul, ada pengajar. Yang tidak. Waalaikumsalam. Satu aja yang kita ambil dari ajaran Paulus yang tidak terjadi. Apa itu? Ketika dia mengaku bahwa yang datang kepadanya di Pulau Patmos itu adalah anak Maria. Apakah itu anak Maria? Bukan. Kenapa saya katakan yang datang kepada Paulus itu bukan anak Maria? Karena yang datang kepada Paulus itu memang betul-betul bukanlah manusia. Apa buktinya? Di Galatia 1 nomor 1, Galatia 1 nomor 11, 12, Paulus mengaku, aku menerima Injil bukan dari manusia. Berarti bukan anak Maria. Nah, di dalam keadaan yang seperti itu kemudian, di dalam kitab saudara, diterangkan dengan sangat jelas bahwa Yesus itu hanya datang 2 kali saja. Tidak datang 5 kali atau 4 kali, cuma 2 kali. Kita lihat dalam dalilnya di Ibrani 9 nomor 28. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya 1 kali saja, dan sesudah itu dihakimi, demikian pula Kristus hanya 1 kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan dia. Jadi menurut Ibrani 9, Yesus hanya menyatakan diri sekali lagi. Setelah dia menebus dosa di atas tiang salib, dia hanya menyatakan diri sekali lagi. Ingat, kejadian Paulus mengaku bertemu dengan Yesus itu terjadi di tahun 52. Yesus terangkat ke langit di tahun 33. Kalau yang datang kepada Paulus ini adalah Yesus, berarti kapan? 30, Bang. Apanya? Umur Yesus kan 30 tahun. Iya, 33 tahun Yesus terangkat ke langit. Paulus kemudian mengaku bertemu dengan Yesus di tahun 52. Karena Galatia itu ditulis tahun itu. Nah, sekarang permasalahannya, Ibrani mengatakan, demikian juga Kristus hanya 1 kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi. Kapan itu Yesus menyatakan diri sekali lagi, Bang?
Setelah dia turun, seperti yang kapan? dijanjikan dan kami imani, dia akan turun, Bang. Seperti kenaikan. Kapan itu? Kapan itu, Bang? Ya tidak dijelaskan, tapi akan turun. Dan Sudah datang atau belum? belum. Nah, Sama kami. inilah yang nabi palsu itu. Sekarang enggak. pertanyaannya, yang Sama menyatakan, Sorry, Bang. Sorry, yang Bang. menyatakan diri kepada Paulus itu siapa? Maaf, saya selanjutkan dulu, Bang. Sama seperti Nabi Isa yang akan Ya. akan turun juga. Ya. Nabi Isa juga belum turun. Berarti Nabi Ya. Isa juga. Maksudnya, Bang? Bukan begitu. Yang nabi palsu ini Paulus. Makanya dengarkan saya. Dalil Anda mengatakan, maka dia sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi. Pertanyaan saya, kapan sekali lagi itu dia menyatakan diri? Akhir zaman, pada saat dia datang membawa tanda kiamat. Betul? Betul? Di mana dalilnya, Bang? Ibrani 9 nomor 28. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu Kristus akan menyatakan dirinya sekali lagi. Nah, sekali lagi itu kapan? Nanti di akhir zaman. Lalu yang datang kepada Paulus itu siapa? Tidak, Ayo. kan di situ, Bang, di akhir zaman, Bang. Ya sekarang Yesus menyatakan dirinya sekali lagi itu kapan? Tidak ditentukan kapan, tapi akan turun dijanjikan. Sudah turun menyatakan diri sekali lagi atau belum? Apa? Sudah turun menyatakan diri sekali lagi atau belum? Belum turun. Belum turun. Lalu yang datang kepada Paulus menyatakan diri itu siapa? Malaikat? Bukan Yesus. Bukan. Saya baca Siapakah tadi, engkau Bang. Tuhan? Siapakah engkau Tuhan? Akulah Yesus yang kau aniaya. Itu bukan Yesus rupanya. Enggak, perkataan menjelaskan malaikat, Bang, bahwasanya bukan Paulus yang menjelaskan. Malaikat. Enggak. Kata malaikat. Sesudah Paulus bertanya kepada makhluk itu, siapakah engkau Tuhan? Akulah Yesus yang kau aniaya. Itu siapa yang mengaku Yesus kepada Paulus ketika dia ke Damsik? Ayo. Yesus. Katanya sekali lagi nanti di akhir zaman. Berarti 2 kali. Kedatangan yang kedua, iya. Ini kisah para rasul 1 ayat 9 ayat 11, Bang. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkanlah ia disaksikan oleh mereka. Mereka itu murid-muridnya dan awal Yesus terangkat. dari pandangan mereka. Yesus terangkat. Dan menatap ke langit, waktu ia naik, tiba-tiba berdirilah 2 orang berpakaian putih dekat mereka dan berkata, itulah malaikat kan, hai orang-orang Galilea, kenapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus Dia akan datang sama seperti yang kau melihat dia naik ke atas. dan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama. Nah, ketika dia naik, dia bersama dagingnya kan? Betul. Ketika dia turun ke Paulus sama dengan daging atau tidak? Daging dan daging Ada dagingnya ketika ia turun ke Paulus. ada. Anda tidak belajar berarti. Dia hanya mendengarkan suara tok dan juga melihat cahaya tok. Nggak ada daging di situ. Sementara malaikatnya mengatakan, Yesus yang kau lihat terangkat akan datang sama seperti yang kau melihat dia turun. Dan Yesus juga klarifikasi. Matius 24 nomor 27, nomor 30. Aku akan datang sebagai anak manusia. Dia Kita datang. Rasul 1 ayat 3, Bang. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Itu setelah keluar dari kubur. Alamak. Itu setelah keluar dari kubur dia menampakkan diri. Yang jadi permasalahan di dalam Ibrani 9 nomor 28. Demikian juga Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu Kristus akan menyatakan dirinya sekali lagi. Sekali lagi, bukan 2 kali. Apalagi berkali-kali. Cuman tinggal sekali lagi dia menyatakan diri. Setelah dia terangkat ke langit, dia akan menyatakan dirinya cukup sekali lagi. Pada saat apa? Pada saat kiamat, mendekati kiamat. Nah, yang menyatakan diri kepada Paulus itu siapa? Mengaku Yesus. Itu siapa? Tapi Nah, itulah nabi palsu itu. Hah? Kiamat. Saudaraku. Sesuai dalil yang saya Ya, sesuai dalil saudaraku, Ibrani 9 nomor 28. Setelah Yesus terangkat ke langit, tanda-tanda. tunggu, setelah Yesus terangkat ke langit, terangkat. Dia akan menyatakan diri di alam semesta ini berapa kali lagi? Setelah dia terangkat. Menurut dalil, sekali, tepuk tangan, sekali lagi. Jadi dia sudah terangkat ke langit dan dia akan menyatakan diri sekali lagi. Nah, sekali lagi itu kapan? Ada ayatnya, Bang, ada dalilnya.
Ya, sekali lagi itu kapan? Bukan di akhir zaman, sesuai dalil yang saya jawab. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada kamu pun berada. Itu Yohanes 14 ayat 3 ya Bang. Jadi maksudnya Yesus kembali itu kapan? Tanda-tandanya kamu akan mendengar dulu perang atau kabar tentang perang. Bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Akan terjadi kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Semua itu barulah permulaan penderitaan. Itu tanda-tandanya Bang. Nah, itu sudah terjadi atau belum? Belum. Nah, Belum ada tanda, tapi ada kayak gempa bumi mungkin. iya. Ada. Berarti dia belum menyatakan diri kan? Apa? Berarti dia belum menyatakan diri yang sekali itu. Belum. Nah, berarti yang datang kepada Paulus siapa? Nabi palsu. Nabi palsu. Yesus berkata kepada muridnya dalam Matius 24, waspadalah agar kamu jangan disesatkan, sebab akan datang banyak penyesat memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Ingat, Yesus datang hanya sekali lagi. Setelah dia terangkat ke langit, Al-Quran mengatakan As-Sukruf ayat 61, Yesus datang cukup sekali lagi, kita menunggu sekali lagi datang. Setelah dia terangkat ke langit, penampakannya di atas muka bumi ini sebagai manusia tinggal sekali saja. Dan kalau dia datang sekali itu, maka dunia kiamat. Islam mengimani itu juga. Sekarang, kalau ternyata dalam kitab Ibrani 9 nomor 28 mengatakan Yesus akan menyatakan diri sekali lagi, dan itu ternyata nanti di akhir zaman, berarti yang menyatakan diri kepada Paulus, kepada Ananias, kepada Markus, kepada Maria dalam kuburan, kemudian kepada yang di Pulau Patmos, ternyata itulah penggenapan Kristus palsu yang datang menyesatkan banyak orang, dan banyak orang itulah yang disebut aliteng hari ini. Ini harus didengarkan orang-orang murtad nih. Ada saya sedang bertahajud, kemudian datang Yesus Kristus dalam sujudku, pret. Aku lagi umroh, lalu aku melihat Yesus di atas Ka'bah, pret. Kitabmu mengatakan Yesus datang sekali lagi. Kapan itu? Kiamat. Akulah Yesus yang kau aniaya. Akulah Yesus sang bintang timur. Itu bukan anak Maria. Apalagi pakai tato di paha. Alamak. Itu bukan anak Maria. Ketika Yesus disalib, katanya semua pakaiannya diambil, ditelanjangin. Yesus itu nggak ada tato di badannya. Saking tidak adanya tato, di atas salibnya ditulisnya INRI, bukan di paha. Nah, dia orang Yahudi. Tiba-tiba di Pulau Patmos ada mengaku Yesus, pahanya tertulis. Jadi kalau menurut Islam Bang, Ya. Nabi terakhir itu Nabi Muhammad. Ya. Jadi kalau ada lagi Nabi yang turun setelah Nabi Muhammad, menurut Abang itu Nabi palsu? Bukan, Nabi Isa alaihissalam yang turun setelah Nabi Muhammad. Dan bukti kenabian terakhirnya beliau itu, bukti bahwa dia adalah Nabi terakhir, dia menceritakan wa innahu la ilmul lisa'ah fala tamtarunna biha wattabi'un hadza siratal mustaqim. Bukti bahwa dia Nabi terakhir, dia mengatakan kelak akan datang Nabi Isa alaihissalam. Ini ajarannya Nabi terakhir nih. Apakah ajaran Nabi terakhir ini benar-benar terjadi? Betul-betul terjadi. Nabi Isa turun sebagai bukti kebenaran kenabian Nabi Muhammad. Itu berarti bukan Nabi terakhir berarti Bang. kenapa bisa? Nabi Isa turun bukan membawa risalah baru. Nabi Isa turun justru untuk melengkapi kemudian apa yang tertulis di dalam Al-Quran. Wa innahu la ilmul lisa'ah fala tamtarunna biha wattabi'un hadza siratum mustaqim. Nabiku mengatakan bahwa Nabi Isa akan turun di akhir zaman membawa tanda hari kiamat. Apakah itu betul akan terjadi? Terjadi. Paulus mengatakan Yesus turun kepada dirinya. Apakah itu terjadi? Pret. Tidak tergenapi, ternyata yang datang kepada Paulus bukan Yesus. Boleh aku jawab? Muhammad mengetahui Nabi Isa mau turun Bang. Apa? Allah.
Bukan Muhammad yang langsung yang udah tahu. Nabi Muhammad, barang siapa ada Allah nabi dikasih tahu mengecap, sama ingat bismi anoki di dalam Ulangan 18 itu nabi berbicara atas namaku. Kalau ada nabi berbicara atas namaku tapi tidak tergenapi kemudian apa yang diucapkannya, maka nabi itu harus mati. Wa innahu la ilmul lisa'ah fala tamtarunna biha. Anda tidak bisa kabur dari dalil ini. Kenapa? Kata Yesus dalam Matius 24 nomor 27. Sebab sama seperti kilat menyambar cahayanya dari timur sampai ke barat, demikianlah kelak kedatangan anak manusia. Matahari menjadi gelap, bintang tak bercahaya, bulan tak bercahaya, bintang berjatuhan, kuasa langit berguncang. Apalagi akan nampak di tengah langit anak manusia, seluruh manusia di bumi akan meratap dan seluruh manusia akan melihat aku. Itu tanda apa? Tanda kiamat. Anda tidak percaya kepada ajaran Nabi Muhammad wa innahu la ilmul lisa'ah, sama dengan Anda telah menggugurkan kemudian tanda-tanda kedatangan Yesus di dalam Matius 24 nomor 27 sampai nomor 30. Anda harus terima itu. Nah, sekarang yang jadi permasalahan ini Paulus kodong. Paulus, begitu nyatanya kau itu adalah nabi palsu, Paulus. Nyata kali. Bible mengatakan Ibrani 9 nomor 28. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya Apa ini?